Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur atas kasih, anugerah dan berkat Tuhan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Wincy Mandagi. Di saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Judul perenungan kita saat ini adalah Yesus Jalan Keluar. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada dasarnya Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagi semua persoalan hidup kita. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Pada umumnya permasalahan dalam hidup kita disebabkan oleh keinginan kita sendiri, keinginan daging kita, hawa nafsu kita, ketidakpuasan kita akan sesuatu. Dan karena kita tidak pernah bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Hal-hal inilah yang menyebabkan keinginan yang lebih muncul dalam benak kita. Kita ingin memiliki segalanya. Dan hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai macam permasalahan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini dalam peribadatan yang kita ikuti, kita lebih banyak disuguhi dengan firman atau ayat-ayat Alkitab yang berfokus pada kebaikan Tuhan atau mujizat dan berkat-berkat Tuhan yang selalu dicurahkan bagi kehidupan manusia. Sehingga manusia hanya mengejar-ngejar berkat Tuhan dan mujizat Tuhan, dan mereka lupa untuk mempersiapkan diri mereka agar selalu layak di hadapan Tuhan, layak untuk selalu menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan siap melakukan semua kehendak Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang layak menerima jalan keluar dari setiap permasalahan mereka. Karena permasalahan dan pergumulan yang dihadapi oleh orang yang beriman adalah bagian pembentukan Tuhan untuk lebih mendewasakan iman. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menerima Tuhan, orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang pasang surut, yang pergumulan dan permasalahan hidup mereka biasanya disebabkan oleh keinginan mereka sendiri. Nah, orang-orang seperti ini biasa mencari jalan keluar lewat kekuatannya sendiri, ataupun mengandalkan orang lain karena mereka ragu akan kuasa Tuhan. Saudaraku, jalan keluar yang Yesus berikan bagi permasalahan hidup kita pasti akan membuahkan kedamaian, sukacita dan keselamatan. Sedangkan jalan keluar yang kita dapatkan dari pikiran kita atau kekuatan kita ataupun kekuatan orang lain tanpa melibatkan Tuhan pasti akan berujung kekecewaan. Saudaraku, bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tentunya dia menyadari bahwa dalam dia menghadapi permasalahan, dia harus bersabar dan bertahan sebelum mendapatkan jalan keluar. Sedangkan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia, mereka akan cepat-cepat mencari jalan keluar
karena mereka tidak mampu bertahan dan bersabar dalam menghadapi permasalahan. Saudaraku, mengapa Tuhan menginginkan kita untuk mampu bertahan? Matius 10 ayat 22 berkata, "Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Saudaraku, bagi orang yang percaya, bertahan adalah sebuah keuntungan, bukan kesia-siaan. Karena janji firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita akan memperoleh keselamatan jika kita mampu bertahan. Dan tentunya ini adalah tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita mendambakan keselamatan daripada Tuhan. Kita mencari kehidupan yang kekal. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 25b, "Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ayat ini mau menyatakan kepada kita bahwa keselamatan daripada Yesus itu adalah yang terutama dalam hidup kita. Asalkan kita mampu bertahan, setia dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang paling penting, tidak bercabang hati, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera di bumi dan tempat tinggal di sorga, walaupun kita sedang mengalami penderitaan yang hebat. Saudaraku, memang bukan satu hal yang mudah untuk kita bertahan. Kita harus sadar bahwa iblis tidak pernah kehilangan akal untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Ia selalu menawarkan hal-hal yang dapat menggoyangkan iman kita kepada Tuhan. Hal-hal yang memberikan kenikmatan sesaat, tetapi berujung kebinasaan. Bagaimana cara kita untuk bertahan? Tentunya kita harus mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kita harus meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan, selalu berpegang kepada kebenaran dan keadilan, dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Saudaraku, percayalah bahwa jika kita sudah mempersiapkan diri kita dengan hal-hal tersebut, maka akan ada 1000 jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk satu permasalahan hidup kita. Jadi, apapun permasalahan yang sedang kita alami saat ini, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan meminta tolong kepada kuasa gelap. Jangan meninggalkan keluarga. Jangan mengutuk Tuhan. Kalau saat ini belum ada jalan keluar, bertahanlah. Karena janji Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pengasih dan penyayang yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang boleh menguatkan kami dalam kami mengatasi setiap permasalahan hidup kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami selalu berpegang teguh kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan memiliki iman yang kuat dalam Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kami. Kami berdoa Bapa, jika di antara kami yang mendengarkan renungan saat ini, ada yang mungkin dalam pergumulan yang berat, bahkan mungkin ada yang sudah dikalahkan dengan permasalahan hidup mereka. Ada yang sudah menyalahkan diri sendiri, bahkan pun menyalahkan orang lain. Bahkan ada yang sudah menyalahkan Tuhan dalam setiap permasalahan hidup mereka. Tuhan, kami memohon, kiranya Tuhan terus memberikan mereka hikmat, kekuatan iman, agar mereka menyadari bahwa mereka telah mengambil keputusan yang salah.
Memang banyak dari kami yang masih ragu dengan kuasa Tuhan, karena kami jauh dari Tuhan. Kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri, sehingga selalu berujung pada kekecewaan dan kegagalan hidup kami. Ubahlah hidup kami Bapa, pulihkanlah hidup kami, untuk kami kembali kepada jalan yang benar, kembali pada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan Bapa, agar kami mampu untuk melayakkan diri kami, melayakkan kehidupan kami, agar ketika kami menghadapi permasalahan bahkan pun pergumulan, kami akan senantiasa memperoleh jalan keluar daripada Tuhan, jalan keluar yang akan menghasilkan kedamaian, sukacita, dan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau akan mendengarkan doa kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan kita bagikan video ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.